welcome back to my YouTube channel with me, Yesi. Kalian ada yang bisa tebak gak kira-kira sekarang aku lagi ada di mana? Iya, mungkin aku kasih spill sedikit ya. Sekarang aku lagi ada di Kota Bogor. Ini tepatnya namanya adalah Kios Kopior. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Indonesia itu salah satu hasil alamnya adalah kopior gitu ya. Jadi kopior itu semacam kelapa atau coconut, tapi dia memiliki tekstur yang berbeda. Nah, pohonnya itu dia nggak setinggi pohon yang biasanya. Kalau kelapa itu pohonnya tinggi banget, sedangkan kalau kopior itu jauh lebih rendah-rendah. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini sekarang. Dan kesempatan kali ini aku bisa ketemu sama Kak Via. Kak Via ini merupakan salah satu mahasiswa yang memang nanti deh ya kita sekali ngobrol-ngobrol. Beliau ini tahu banyak banget tentang bagaimana budidaya kopior yang ada di sini gitu. So without any further ado, let's get started. Oke, hai teman-teman semua. Akhirnya aku punya kesempatan ketemu dengan kakak. Kak Fahmi, atau lebih tepatnya di sini disebutnya A Kopior nih. Oh, gitu. A Kopior. Tadi seharusnya kita udah ketemu sama Kak Via ya, tapi Iya. katanya Kak Via diserahkan ke Kak Kopior karena Kak Via lebih A Kopior karena lebih berpengalaman. Oke, Siap-siap. boleh dijelasin nih Kak, kira-kira Kopior Bogor ini destinasi yang seperti apa dan fokusnya apa gitu? Nah, sebenarnya kalau destinasi ini kita lebih ke keluarga ya. Terus pertamanya ini sebenarnya kita ini destinasi untuk menjual produk yang namanya bibit kelapa kopiornya, lebih ke situnya. Nah, karena masyarakat ini belum banyak yang tahu, jadi kita coba untuk menjual dari hulu ke hilirnya nih. Makanya kita coba jual si es kopiornya ini. Gitu. Kopior itu coconut bukan sih Kak? Nah, kelapa kopior itu sebenarnya pasti banyak yang menyalah sangka, bahkan beberapa tempat juga menyebutkan kelapa kopior ini adalah kelapa yang Muda jelly. gitu. Bukan, jelly santan gitu. Oh iya, tapi Nah, ternyata pada dasarnya kelapa kopior ini adalah kelapa yang kehilangan zat enzim yang perekat di dalam kelapa kopior ini yang membuat si kelapa kopior ini nggak bisa nempel ke dagingnya, nggak bisa nempel ke batoknya. Oh, gitu. jadi memang lebih spesial ya daripada lebih coconut spesial, yang biasa. lebih spesial. Kita lihat di sini pohonnya juga lebih pendek-pendek Ya, ya Kak ya, nah, di daripada sini ini- coconut pada umumnya Ya gitu. betul. Nah di sini ini tanaman kelapanya tipe genja semuanya. Kenapa kita sebut tipe genja? Karena jenis kelapa ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tipe genja, ada hibrida, dan juga dalam. Nah kalau yang tipe di sini semua ini ada tipe genja, gitu. Yang pohonnya pendek-pendek. Pendek-pendek. Oh gitu. Apa yang khusus dari tipe genja ini Kak? Nah dia itu pohonnya pertama pendek-pendek, terus buahnya lebih banyak. Lebih banyak. Oh jadi secara hasilnya lebih oke Ya lebih juga oke ya. juga lah. Terus lebih mudah juga untuk dipanennya. Oke. Kalau untuk rasanya mungkin dia lebih manis atau dagingnya lebih tebal Nah gitu. sebenarnya kalau kelapa kopior ini kan yang diambil adalah dagingnya. Nah kenapa dagingnya? Karena kan yang dicarinya itu kopiorannya nih. Jadi kalau kita sarankan sama aja sebenarnya rasanya itu. Cuma membedakannya kalau daging kelapa kopior ini dia kan lebih rontok dan lebih banyak. Iya. Begitu teman-teman, jadi kira-kira singkat banget ya kita ngobrol nih Kak, tapi teman-teman sekarang bisa tahu coconut sama kopior itu ternyata dua yang berbeda. Dua yang berbeda. Kalau coconut itu dia ada airnya dan nempel di batoknya gitu, sedangkan kalau kopior itu dia nggak nempel di batoknya dan dagingnya lebih tebal, benar. Dan ini semua bisa dinikmati teman-teman semua, khususnya di Kopior Bogor. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kopior. Siap. Ya, habis gini teman-teman juga bakalan ikutin aku untuk membuka kopiornya dan juga menikmati kopior ini bersama-sama. Oke, boleh. See you. Dadah. Oke teman-teman, tadi kita udah sedikit ngobrol dengan AA kopiornya gitu ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini di belakangku udah ada pohonnya gitu. Dan memang pohonnya itu nggak gede teman-teman, dia nggak tinggi, tapi dia bisa dijangkau bahkan dengan tangan. Ini aku kasih tunjuk ya. Tada! Ini jadi bisa sangat mudah diambil. Tadi kan kita juga udah tahu ya, salah satu keuntungannya dari kopior ini adalah dia berbuah lebih banyak gitu dari jenis ini. Oke, sekarang aku bakalan cobain sama kalian bareng-bareng untuk bukain satu batok kopiornya gitu. Oke teman-teman semua, akhirnya kita sudah datang nih ya pesanannya kita. Dan seperti yang teman-teman lihat, batoknya sama dagingnya itu dia memang nggak nempel. Dan beda banget sama coconut yang kita tahu. Kalau coconut yang kita tahu dagingnya itu tipis tapi airnya banyak. Sedangkan kalau kopior itu ini ya dagingnya tebel, airnya nggak begitu banyak, tapi dia kelihatan sangat-sangat creamy dan juga lembut. Nah jadi sekarang kita mau cobain sama-sama. Di
Di sini pemandangannya oke banget, dan meskipun ini lagi terik-terik panas gitu ya, tapi ditutupi oleh pohon-pohon yang ada di sini semua, itu kesannya kayak lebih shadow gitu, lebih tenang, lebih enjoyable. Nah ini ya, kalau kopiornya diambil, dia ini sih apa namanya, sangat smooth banget dan cepet untuk lepas gitu ya. Dagingnya btw lucu-lucu sih, kayak curly curl gitu. Selamat makan. Yang memiliki nomor saja 18. Ini ya, kalau teman-teman lihat di sini kopiornya itu gede-gede banget dan dia lucu, kayak banyak banget gitu berantai, dan ini jaraknya nggak terlalu jauh dari tangan kita, jadi memang sangat mudah banget untuk digapai tuh. Dan di sini semuanya adalah kopior. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, antusias dari warga Bogor maupun dari luar Bogor, semuanya pada datang ke sini untuk merasakan enaknya kopior yang langsung ditanam dan bisa dinikmati. By the way teman-teman, ternyata dia nggak jual cuman kopiornya doang yang bulat itu, tapi juga ada dalam kemasan seperti ini. Jadi ini ada namanya kopior, ada stikernya ya, kopior Bogor, dan 100% asli kopior. Nah ini ada banyak macam rasanya. Tadi titiku tuh dia beli yang ada sirupnya ya. Beli yang ada sirupnya. Nah kalau aku beli yang polosan, tapi ini udah cukup manis dan cukup gurih. Gimana? Kamu udah sampai keringetan kayak gitu, tapi apakah ini cukup menyegarkan? Iya, walaupun Bogor panas, ini cocok sih. Cocok gimana? Cocok, mantep banget ini kalau dikonsumsi di tengah kepanasan. Oke. Kepanasan hati. Kepanasan hati. Oh ini testimoni langsung ya dari customer kita salah satunya. Oke teman-teman. Fun fact teman-teman, ternyata di Kopior Bogor ini dia juga ada menjual bibitnya gitu ya. Jadi sekaligus menjual minumannya yang kita bisa nikmati, tetapi juga menjual bibitnya. Nah bibitnya ini biasanya memang dikhususkan untuk mereka-mereka yang ingin menanam kembali atau membudidayakan kelapa kopior ini. Seperti ini lokasinya. Ini semua ini ya kopiornya. Oh bibit yang siap. Ini udah ada pembelinya nggak kira-kira? Kalau yang ini masih belum. Biasa udah disiapin ya. Oke. Nih ya teman-teman ya, bisa lihat ternyata sebesar ini. Iya, dan seready ini. Oke, permisi ya kak ya. Sekilas dia kalau masih belum gede kelihatan kayak pandan ya. Tapi ternyata ini adalah kopior teman-teman. Nah ini pembibitannya yang mulai dari masih kecil-kecil. Semua ditanam dengan hati ya kak ya. Hingga akhirnya sudah menjadi jauh lebih besar. Oke teman-teman, jadi ini adalah bibit-bibit dari kopior yang sudah kita beli. Ini memang sengaja dipilihkan yang sudah sedikit besar gitu ya, jadi nggak terlalu menunggu lama-lama lagi. Nah untuk harganya sendiri teman-teman, itu bibitnya di harga Rp1 juta. Tetapi kalau kalian beli di atas 100 piece, itu harganya berubah menjadi 700 ribuan. Dan fun fact, memang dia membutuhkan waktu untuk sampai berbuah sekitar 4-5 tahun. Tapi setelah berbuah itu biasanya dia nggak akan stop untuk berbuah terus. Jadi ibaratnya ini adalah menunggu dengan kesabaran dan dengan hati yang akhirnya berbuah dengan baik gitu teman-teman. Ini ya bisa dilihat ya, betapa mereka ini sangat-sangat menjaga banget kualitas dari bibit-bibit yang sudah mereka tanam dengan baik gitu. Yeay. Teman-teman, akhirnya kita punya kesempatan untuk ketemu Kak Via, ya kan? Meskipun tadi kita udah ketemu sama AA Kopior ya kalau namanya ya. Mang Kopior sebetulnya. Mang Kopior, bener. Boleh memperkenalkan diri dulu mungkin Kak? Iya, halo semua, aku Via. Dari Kopior Bogor. Kopior Bogor. Oke, terima kasih banyak Kak Via sudah merekomendasikan tempat ini dan memberikan banyak informasi tentang tipe-tipe kopior yang ada di Bogor. Terima kasih. Terima kasih sudah datang.
Oke, baiklah teman-teman semua, maybe this is the end of our video today. Terima kasih sudah mengikuti aku jalan-jalan ke Kopior Kebun di Bogor. Buat teman-teman semua yang tertarik, untuk infonya jangan lupa juga datengin salah satu destinasi wisata yang sangat-sangat keren dan tentunya adalah hasil karya anak Indonesia. Buat teman-teman juga yang interesting untuk sama-sama menanam ini, pohon kopiornya, ya jangan lupa dibeli. Harganya tadi aku sudah kasih detailnya. Dan bisa langsung kontakin ke sini, ketemu sama AA kopiornya tadi, ataupun ketemu sama Kak Iva. Dan teman-teman yang lain jangan lupa selalu support channel YouTube Yesi dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Kalian boleh banget komen apapun, curhat apapun tentang FK ataupun non FK, ataupun kalian punya rekomendasi tempat-tempat yang kalian mau datengin. So ya, sehat selalu and bye-bye.